Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Memang akulah guru dan Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus sedang makan malam dengan murid-muridnya sebelum peristiwa penyalibannya. Ketika mereka sedang makan, Yesus bangun dari meja, melepas jubahnya, dan mengambil selembar kain untuk mengikatnya di pinggangnya.
Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai mencuci kaki para muridnya. Ini adalah tugas yang biasanya dilakukan oleh hamba, bukan oleh seorang guru atau Tuhan. Tetapi Yesus Kristus melakukannya sebagai contoh bagi kita untuk menjadi pelayan yang rendah hati dan mengasihi orang lain. Dia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa mereka juga harus siap untuk melayani dan mengasihi sesama. Ketika Tuhan Yesus mencuci kaki Simon Petrus, Petrus awalnya menolak dan berkata bahwa Yesus seharusnya tidak melakukannya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa jika mereka tidak mau menerima pelayanannya, mereka tidak akan memiliki bagian dengannya. Setelah mencuci kaki mereka, Tuhan Yesus mengenakan kembali jubahnya dan duduk kembali. Dia pada mereka, apakah mereka mengerti apa yang dia lakukan? Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia sebagai guru dan Tuhan telah memberikan contoh kepada mereka untuk melayani satu sama lain dengan kerendahan hati dan kasih. Renungan ini mengajarkan kepada kita pentingnya menjadi pelayan yang rendah hati dan mengasihi orang lain. Kita harus bersedia untuk membantu dan melayani orang lain tanpa mengharapkan balasan. Itu adalah cara Tuhan Yesus mengasihi kita, dan itulah cara kita harus mengasihi sesama kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk menjadi pelayan yang setia dan mengasihi orang lain seperti yang Engkau lakukan. Bantulah kami untuk tidak menganggap diri kami lebih penting, tetapi untuk selalu siap membantu dan melayani sesama dengan rendah hati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.